mengampuni. Istighfar meminta untuk diampuni. Ya. Termasuk istikhlaf meminta untuk digantikan. Jadi asas dasar istikhlaf tadi saya katakan boleh karena batal. Boleh karena tidak batal namun memang mau diganti. Ya. Biasanya imamnya sudah berkali-kali salah ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanur Rahim, ditegur lagi. Salah Anda. Salah lagi sampai 3 kali. Ini contoh ya. Ayatnya misalnya apapun itu. Dia merasa kok saya salah terus. Ketika yang menegur itu berkali-kali dianggap sepertinya lebih memahami apa yang harus dia lanjutkan, maka dia boleh mengulurkan tangan si imam ini bergeser untuk memanggil orang yang tadi menggantikan posisinya sebagai imam. Nah, yang diminta itu namanya khalifah. Namanya apa? Khalifah. Jadi khalifah secara etimologi artinya adalah pengganti. Artinya adalah kadang-kadang wakil. Artinya macam-macam. Dalam kasus ini, ya, khalifah itu artinya adalah pengganti yang ditunjuk untuk menjadi imam sholat. Jelas atau enggak ini Pak? Jadi dipahami. Nah, prosesnya namanya istikhlaf. Walahu halatani taratun yakunu fil jumu'ati wa taratun yakunu fi ghairiha. Lalu kasus istikhlaf ini terbagi menjadi 2. Kemarin sudah saya jelaskan, tapi kita ulang sedikit supaya jelas. Istikhlaf kadang-kadang berlaku pada kasus sholat Jumat dan kadang-kadang berlaku di selain sholat Jumat atau sholat jamaah biasa. Sebab berbeda, kenapa dibagi menjadi 2? Berbeda kasus di dalam sholat Jumat dan berbeda kasus dalam sholat jamaah biasa. Karena sholat Jumat memiliki syarat-syarat yang berbeda dengan sholat jamaah biasa, sebagaimana telah kita bahas. Ya. Di antaranya adalah agar sah sholat Jumat seseorang, setidaknya dia harus mendapatkan 1 rakaat berjamaah bersama imam. Ini kasus sholat Jumat. Baik, kita masuk kepada kasus yang pertama, istikhlaf pada kasus sholat Jumat. Istikhlaf pada kasus sholat Jumat kita bagi menjadi 3. Ya, al-istikhlaf fil Jum'ati ala 3 anwa', terbagi menjadi 3 kasus. Bagaimana juga sudah kita singgung kemarin. Yang pertama, al-istikhlafu fil khutbah. Proses istikhlaf pada saat khutbah sedang berlangsung. Berarti penggantian antara khatib dengan khatib yang lain di dalam khutbah. Ya. Jadi kasus istikhlaf pertama adalah al-istikhlafu fil khutbah, kasus pergantian khatib dengan orang yang lain pada saat khutbah. Berarti kasusnya bukan kasus sholat ini, kasus khutbah Jumat yang dirubah khatibnya. Menurunkan jabatan sebagai khatib kepada orang lain. Boleh atau tidak hukumnya? Kemarin juga sudah kita jelaskan. Yasihu, dibolehkan pergantian khatib dengan orang yang lain. Akan tetapi wa yushtaratu fil khalifati an yakuna qad sami'a ma madha minal arkan. Ini yang perlu diketahui. Si khalifah, pengganti khatib itu disyaratkan harus telah mendengar segala hal yang telah disampaikan oleh khatib yang pertama di dalam rukun-rukun khutbahnya. Maka tidak sah menggantikan khatib orang yang tidak mendengarkan khutbah daripada si khatib yang pertama. Jelas atau enggak dipakai? Saya menjadi khatib di pertengahan khutbah, ya,
Apakah saya punya wudhu batal? Atau memang banyak kejadian yang bisa saja terjadi, pusing tiba-tiba, ya, atau sakit perut, atau yang semisalnya. Boleh tidak saya mengundurkan diri sebagai khatib? Boleh. Dengan catatan saya menunjuk orang sebagai khatib, yang mana orang tersebut menggantikan posisi saya. Syarat orang yang menggantikan saya sebagai khatib, dari awal saya khutbah dia harus dengar tadi. Tidak bisa kalau dia tidak mendengarkan. Sebab itu, kalau pengganti khutib adalah orang yang baru datang, itu tidak sah khutbahnya. Ya. Biasanya ada khutib terlambat. Digantikan dulu oleh pengurus masjid yang menjadi khutib badal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus baru di awal-awal khutibnya datang. Akhirnya si pengganti tadi turun, digantikan oleh khutib, itu tidak sah. Kenapa? Karena walaupun dia khutib, sealim apapun dia, sesoleh apapun dia, syarat utama menggantikan khutib adalah pada saat khutbah wajib dia mendengarkan seluruh isi rukun khutbah dari pertama. Jelas kira-kira? Kalau baru assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba khatibnya datang, kan azan itu. Pada saat azan tukeran, tidak jadi orang yang badal tadi, yang penggantinya digantikan sama khatib boleh, karena salam bukan bagian daripada rukun khutbah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam isi khutbah, rukun khutbah sudah terlewat satu ataupun dua, dia tidak mendengarkan, tidak boleh digantikan. Jelas? Jadi itu kasus istikhlaf pada khutbah dibolehkan dengan catatan si pengganti mendengarkan seluruh konten daripada rukun khutbahnya dari awal. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Dilanjutkan saja. Dilanjutkan daripada khutbahnya karena dia tadi mendengarkan dari awal. Jelas ya kira-kira. Lalu al-istikhlafu bainal khutubati was-shalah. Istikhlaf pada kasus khutbah dan sholat. Ini juga kemarin sudah kita singgung. Jadi pergantiannya bukan di dalam khutbah, tapi setelah selesai khutbah. Khatib menjadi khatib secara sempurna. Namun pada saat sholat dia tidak menjadi imam. Dia minta orang lain untuk menjadi imam. Maksudnya antara khatib dengan imam sholat Jumatnya berbeda. Ini kan istikhlaf. Karena seharusnya yang menjadi imam adalah khatib. Khatib itu dia tugasnya menjadi khatib dan juga menjadi imam sholat Jumat. Bagaimana kalau khatib melakukan istikhlaf antara khutbah dan sholat? Kalau tadi istikhlaf di dalam khutbah, sekarang khutbahnya dari awal sampai selesai khatib itu menyelesaikan secara sempurna. Namun selesai dia khutbah, dia tidak mau menjadi imam, meminta orang lain untuk menjadi imam. Ini namanya istikhlaf bainal khutbati was shalah. Istikhlaf antara khutbah dengan sholat. Dibolehkan atau tidak? Ya, jawabannya adalah yasih, dibolehkan yang demikian. Namun ini yang perlu diketahui, bisyarti sama'il khalifati jami'al arkan. Orang yang ingin ditunjuk menjadi imam harus mendengar seluruh konten rukun khutbah dari awal sampai akhir. Sebab itu imam yang menjadi imam di dalam sholat Jumat wajib sudah mendengarkan dari awal khatib naik ke atas mimbarnya. Kalau imamnya terlambat, maka tidak diperkenankan menjadi imam. Karena dia tidak mendengarkan sebahagian saja daripada konten rukun khutbah, tidak sah dia dijadikan sebagai khalifah antara khutbah dan juga sholat. Jelas atau enggak ya? Atau mungkin hadir tapi ketiduran 5 menit. Ya, mungkin hadir dari awal dulu.
khatib lagi berkhutbah, imamnya misalnya ketiduran, maka tidak boleh dia nanti menjadi imam. Kenapa? Sebab ada beberapa konten rukun khutbah yang tidak didengarkan oleh si imam tersebut. Maka harus khatib mengambil alih menjadi imam juga, atau menunjuk orang lain yang memang mendengarkan dari awal. Sebab itu kemarin saya katakan biasanya khatib pada saat membaca rukun-rukun khutbah yang fundamental, yang prinsip tidak boleh ditinggalkan, matanya biasanya melihat kepada imam kalau dia tahu bahwa imamnya bukan dia. Memastikan betul si imam ini sedang sadar mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sebab kalau yang lainnya ya, tidak mendengarkan, ini tidak menjadi masalah besar. Apalagi kalau orang banyak. Namun kalau imam yang ketiduran, itu repot nanti. Dia nggak boleh jadi imam. Bisa dipahami atau nggak dipahami? Jelas ya? Jadi boleh istikhlaf antara khutbah dengan sholat, dengan catatan imam mendengarkan seluruh konten rukun khutbah dari awal hingga akhir. Ini menurut perspektif mazhab Asy-Syafi'i. Kemarin sudah saya singgung. Namun dalam perspektif mazhab Maliki ini tidak sah yang demikian. Ya, sebab itu dalam perspektif mazhab Maliki yang menjadi imam harus khatib. Harus khatib. Tidak boleh imamnya bukan khatib. Ya. Dalam perspektif mazhab Syafi'i boleh, sebagaimana yang kita lakukan di Indonesia ini banyak khatib cuma khutbah, salat Jumat imamnya bukan khatibnya, gitu. Berbeda. Nah, ini kalau dalam perspektif mazhab Maliki tidak sah salat Jumatnya. Ya, tidak sah. Sebab yang wajib menjadi khatib adalah imam. Yang wajib menjadi imam adalah khatib. Mereka berdalil, Imam Malik berdalil dengan redaksi hadis yang jelas sekali. Rasulullah katakan wal imamu yakhutub, dan ketika imam sedang berkhutbah. Rasulullah tidak mengatakan ketika khatib sedang berkhutbah, tapi Nabi mengatakan ketika imam sedang berkhutbah, maka dapat difahami yang berkhutbah adalah imam, maka yang akan menjadi imam adalah khatib. Jelas atau tidak kira-kira? Nah, dengan sebab alasan inilah mazhab Maliki memiliki syarat tertentu, jadi tidak boleh khatib itu tidak menjadi imam. Dan ini boleh diikuti untuk kehati-hatian agar sah menurut semua. Ya. Tapi kalaupun tidak ya nggak apa-apa, berarti sah menurut perspektif tertentu, tidak sah menurut perspektif tertentu. Dan ini dibenarkan dengan adanya perbedaan dan kesemuanya memiliki dalil. Tapi al-ahwat untuk kehati-hatian tentu khatib menjadi imam karena sah, tidak ada perbedaan menurut semuanya. Jelas atau enggak ini Pak kira-kira? Ya. Seperti itu. Ini adalah kasus istikhlaf pada saat khutbah dan sholat. Pergantiannya antara khutbah dan sholat. Yang ketiga, masih dalam kasus sholat Jumat, al-istikhlafu fi sholati. Istikhlaf di dalam sholat Jumat. Pada kasus sholat Jumat. Ketika sholat Jumat. Jadi khatibnya dia. Imamnya dia juga, si khatib ini. Namun di pertengahan sholat, terjadi sesuatu yang membuat dia harus digantikan dengan orang lain. Jadi dari awal khutbah sampai sholat orangnya sama. Di pertengahan sholat Jumatnya si imam ini melakukan istikhlaf. Ya, ini memungkinkan apa tidak? Dilihat dulu kasusnya. Ya, dilihat dulu. An yakuna qabla iqtida'il khalifati bil imam. Yamtani wal istikhlafu mutlaqan. Yang pertama, kalau si khalifah yang ingin ditunjuk sebagai pengganti imam sholat Jumat di dalam sholat Jumat itu ya, tidak mengikuti takbiratul ihram bersama imam, maka tidak dibenarkan istikhlaf dalam kasus ini. Nggak sah. Contoh, saya sholat Jumat. Allahu Akbar, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang yang alim ya, terlambat tapi datangnya. Baru masuk masjid, kelihatannya. Jadi dia belum takbiratul ihram, belum masuk di dalam sholat Jumat. Ya.
Terus saya meminta kepada dia untuk menjadi imam. Jelas atau tidak nih kira-kira? Ya. Karena dia langsung masuk posisinya, dia baru mau takbir, saya bilang masuk, maksudnya gantikan dengan isyarat ya, mengulurkan tangan, memanggil untuk dia menjadi imam. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak sah istikhlaf yang demikian. Mau sealim apapun orang itu, mau sesoleh apapun orang itu. Jelas atau tidak kira-kira? Sebab apa? Sebab dia belum masuk ke dalam sholat bersama kita, bersama si imam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna ba'da iqtidaihi fi qiyamir raka'atil ula aw fi ruku'iha. Fayasihu al-istikhlafu wa tahsulu lahu al-jum'atu wa lil qaumil musallin. Kasus yang kedua, menjadikan khalifah, dan si khalifah tadi takbiratul ihram bersama kita, bersama imam. Kasusnya ini makmum yang normal di belakang dari awal. Ya. Dan si khalifah ini masuk ke dalam sholatnya sebelum imam melakukan ruku' ataupun i'tidal. Maksudnya gimana? Dari awal udah ikut dia. Dari awal sudah ikut. Maka yang demikian boleh dan sah dijadikan khalifah, dan juga dia tinggal melanjutkan sholatnya tanpa perlu ada tambah-tambah. Jelas atau nggak nih Pak kira-kira? Ya, saya jadi imam, di belakang saya ada makmum. Dari awal sholat bareng sama saya. Maka saya tunjuk dia untuk menjadi khalifah, dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena dia mengikuti dari awal. Berbeda nanti dengan kasus yang selanjutnya, an yakuna ba'da iqtidaihi wa ba'da ruku'ihi raka'atil ula walau fi i'tidaliha yahrumu alaihi. Ada kasus khalifahnya sudah takbiratul ihram, namun takbiratul ihramnya setelah saya ruku'. Ya, setelah saya ruku'. Imamnya sudah ruku', masuk orang ini menjadi makmum. Sudah takbiratul Allahu Akbar. Kalau kasus yang pertama tadi belum masuk takbiratul ihram, walaupun di awal sholat tidak boleh menjadi khalifah. Kasus kedua sudah takbiratul ihram sebelum ruku, dari berdiri sudah sama-sama, boleh menjadi khalifah. Kasus ketiga, dia sudah takbiratul ihram, namun dia bahasa gampangnya gini, masbuk, nah gitu. Masbuknya setelah ruku. Saya sudah ruku, sudah sami Allahu liman hamidah. Orang ini sudah masuk sekarang, Allahu Akbar, bareng sama saya. Sakit perut. Mau tunjuk dia jadi khalifah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dan tidak sah. Bahkan dikatakan fayahrumu alaihi, haram baginya untuk menjadi imam dan tidak sah menjadi khalifah. Jelas atau enggak ini Pak kira-kira? Apa alasannya? Karena sholat Jumat itu didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Kemarin kita sudah bahas di dalam syarat sah sholat Jumat. Orang ini belum mendapatkan sholat Jumat karena dia masuk setelah ruku. Siapa orang tidak mendapatkan rukunya imam, maka tidak mendapatkan satu rakaat. Berarti dia dianggap belum dapat satu rakaat. Berarti dia dianggap belum Jumat. Kalau dia dianggap belum Jumat, tidak boleh dia menjadi khalifah. Jelas atau enggak nih kira-kira? Karena istikhlaf itu melanjutkan, bukan mengulang. Bagaimana dia bisa melanjutkan sementara dia belum dianggap melakukan sholat Jumat karena dia belum mendapatkan satu rakaat? Jelas atau enggak nih Pak kira-kira? Ya, jadi kalau kasus yang demikian ini tidak boleh dijadikan khalifah. Ya. Namun kayaknya kasus ini jarang terjadi ya. Kasus kayak gini jarang terjadi. Ini adalah kasus istikhlaf di dalam masalah Jumat. Adapun istikhlaf yang kedua adalah al-istikhlafu fi ghairil Jumat. Istikhlaf di luar sholat Jumat. Ya, istikhlaf dalam sholat jamaah biasa. Ya. Dalam masalah sholat jamaah
biasa. Istikhlaf dalam masalah salat biasa tidak serumit dalam masalah salat Jumat. Maka boleh digantikan kapanpun. Ya, sebab ini terjadi pada sahabat Abu Bakar ketika menyolati sholat di hadapan para sahabat yang lain, ya, sholat subuh kala itu dia menjadi imam karena Rasulullah SAW tidak hadir. Pada saat itu lagi belum hadir karena ada kurang sehat. Tapi setelah itu Rasulullah mengurungkan niatnya untuk sholat di rumah, tetap pergi, kan dekat ya. Rumahnya Rasulullah sama masjid itu kan cuma nengok aja. Akhirnya Rasulullah datang, Abu Bakar sudah mulai sholat. Maka Abu Bakar menurunkan jabatannya sebagai imam, diberikan kepada Rasulullah SAW. Jelas atau nggak nih Pak? Sebab itu istikhlaf di luar Jumat juga boleh. Kalau istikhlaf di luar Jumat tidak ada kaitannya dengan ruku 1 atau 2 mendapatkan rakaat atau tidak. Ya, yang penting mendapatkan masih bersama imam. So itu Rasulullah datangnya sudah rakaat kedua waktu itu. Rasulullah sudah di rakaat kedua, sehingga nanti sahabat-sahabat yang menjadi makmum ketika sempurna 2 rakaat, Nabi kan masih kurang 1. Nabi berdiri lagi dengan memberikan isyarat, Anda semua tetap duduk, stay, jangan salam, tungguin saya. Jadi Rasulullah naik tambah 1 rakaat, para sahabat posisinya tasyahud akhir, tapi belum salam, menunggu. Ya, menunggu. Nanti Rasulullah sampai, Rasulullah salam, baru mereka salam bersama Rasulullah SAW. Dari hadis inilah nanti diambil hukum orang yang bermakmum dengan orang yang berbeda rakaat sholatnya dibolehkan. Kalau ingat ya, masalah bab kemarin syarat sah sholat berjamaah, saya katakan tidak disyaratkan sholat berjamaah itu sholatnya harus sama. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, boleh. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, boleh. Imamnya sholat 4 rakaat, makmumnya sholat 2 rakaat, boleh. Sebab ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kan Ustaz, bukannya kelebihan lebih daripada 2 rukun, kita terlambat jarak jauh antara imam dengan makmum membatalkan sholat, itu di dalam kasus yang lain. Adapun di dalam kasus yang ini dibenarkan. Kenapa? Karena mereka sudah selesai rakaatnya. Mau ngapain lagi berdiri tambah? Sholat subuh kan cuma 2. Jadi dia tetap stay menunggu. Rasulullah kan kelewatan 1 rakaat. Panjang itu jaraknya. Apakah membatalkan sholat? Tidak. Dari dasar inilah nanti kasus-kasus fikih yang banyak merujuk kepada hadis ini. Jadi bapak-bapak kalau misalnya lagi sholat jamaah, ya, imamnya misalnya sholatnya 4 rakaat. Kita sholatnya 3 rakaat. Contoh kasusnya bagaimana? Pulang kantor, mampir masjid, mau sholat maghrib, sudah habis waktu maghrib. Ya, akhirnya orang sudah sholat isya. Kita mengqadha maghrib di waktu isya, kan gitu. Mau cari jamaah maghrib udah nggak punya teman. Maghribnya sudah habis. Yang ada sekarang orang sholat isya. Baik. Kita bermakmum dengan orang yang sholat isya, tapi kita sholatnya maghrib, mengqadha sholat yang tadi. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Sah. Ya. Dalam perspektif fikih manapun sah. Ya. Sholatnya sah. Terus kasusnya bagaimana? Kita mau sholat maghrib kan cuma 3, imamnya 4. Kita sudah sampai rakaat 3 nih. Lah imamnya diri lagi. Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan? 2 opsi. Opsi pertama, stay, tunggu saja, duduk aja. Ya, jangan bingung, kita duduk aja. Fil alamina innaka hamidum majid. Udah selesai nih, jangan salam, duduk. Tunggu imam. Imamnya nanti posisi tasyahud akhir, dia salam baru kita salam. Seperti normal, nggak ada apa-apa. Opsi kedua, mufaraqah, melepaskan diri. Melepaskan diri daripada imam. Jadi ketika imamnya berdiri lagi, Allahu Akbar, kita niat di hati kita bahwa kita telah putus hubungan dengan imam. Namanya mufaraqah. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah putus dari imam, silahkan salam. Sudah nggak ada urusan sama imam. Jelas atau nggak ini Pak kira-kira? 2 opsi itu boleh dilakukan. Tapi opsi pertama lebih baik. Kalau nggak buru-buru ya, kalau kita nggak buru-buru,
Duduk saja, tunggu. Bisa difahami atau enggak kira-kira? Itu dalam masalah kasus istikhlaf di sholat jamaah selain Jumat. Jadi kalau di selain Jumat, istikhlaf itu dibolehkan kapanpun, walaupun beda 1 rakaat, makmumnya ditunjuk menjadi imam, ya boleh. Kan kasusnya tadi sahabat itu Abu Bakar jadi imam. Semua makmum yang lain rakaatnya sudah dapat 1, sementara Rasulullah baru datang. Rasulullah kurang. Apakah yang ditunjuk yang wajar, yang sudah mendapatkan 1 rakaat? Tidak, yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang ditunjuk. Ini menunjukkan kebolehan. Berbeda sama sholat Jumat tadi. Kalau sholat Jumat nggak bisa. Kalau sholat Jumat tidak dibenarkan. Jelas atau enggak? Dan perlu diketahui kalau kita tiba-tiba ditunjuk jadi khalifah, ya, imamnya di depan pingsan, batal atau apapun, ingat ya, kita melanjutkan, jangan mengulang. Kalau mengulang batal sholatnya nanti. Hati-hati. Contoh ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pingsan imamnya. Kita jadi khalifah, maju. Apa yang harus kita lakukan? Jangan lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Batal. Kenapa? Karena kita tidak menjadi khalifah. Khalifah itu melanjutkan tugas imam. Jadi kalau tadi dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jelas atau enggak dipakai? Karena kalau kita mengulang, menuntut makmum untuk memperbaharui niat jamaahnya dengan imam yang baru. Istikhlaf tidak punya imam baru, melanjutkan tugas imam yang lama. Sebab itu makmum tidak dituntut memperbaharui niat jamaahnya. Adapun kalau diulang, menuntut makmum untuk memperbaharui niat jamaahnya dengan imam yang baru. Dan ini repot dan bisa membatalkan banyak sholatnya orang. Jelas Pak ya? Sebab banyak ini masih khalifah ya di dalam sholat itu ngulang malah, ya, ngulang. Tidak. Jadi bagaimana besok kalau tiba-tiba, kan kita nggak tahu Pak. Sebab itu nih 1, 2, 3 di belakang imam harus orang yang faqih, yang mengerti hukum sholat. Jangan imamnya kenapa-napa, orang yang di belakangnya nggak ngerti apa-apa, bingung jadi khalifah di Muhammad ini saya. Ya, akhirnya nggak ada yang maju, ya batal semua nanti sholatnya rame-rame kan gitu. Ya Pak silakan. Gimana? Bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya imamnya hafidz Quran, ya, yang dibaca Al-Maidah, yang dibaca Ali Imran, Al-Baqarah. Sementara khalifahnya juz 30 juga belum hafal kan gitu. Dia lagi baca surat yang panjang. Setelah Al-Fatihah ya. Baik. Apakah khalifahnya harus melanjutkan surat setelah Al-Fatihah? Apa hukumnya dibaca? Tidak wajib. Tadi yang saya katakan itu adalah membaca Al-Fatihah. Adapun kalau surat yang itu kita maju langsung aja ruku Allahu Akbar ya. Boleh atau enggak kira-kira? Boleh. Atau pindah ke surat yang lain. Ya, boleh atau enggak kira-kira? Tiba-tiba imamnya lagi baca surat apa, kita masuk qul huwallahu ahad ya. Ya kan? Ini kan kita kan semuanya kan geng kulhu ya kalau saya. Enggak apa-apa, boleh enggak kira-kira Pak? Boleh. Jelas Pak ya? Bahkan enggak dibaca suratnya langsung ruku juga boleh. Imamnya pingsan, lagi baca suratnya kepanjangan, pingsan. Ya. Akhirnya kita maju. Langsung saja ruku. Allahu Akbar. Dibolehkan. Sangat dibolehkan. Karena itu Tapi kalau Fatihah harus kita lanjut. Tidak ada yang tidak hafal Al-Fatihah ya. Insya Allah kan gitu. Kita lanjutkan. Nah cuman yang perlu saya tambahkan. Kita melanjutkan. Namun pada saat selesai baca Fatihah. Bukan berarti kita nggak baca Fatihah lagi. Jelas atau nggak nih Pak kira-kira? Saya tanya, makmum itu kan biasanya kalau mengikut cara yang sunnah, sebagaimana sudah kita pelajari, membaca Al-Fatihah setelah amin. Betul ya? Waladhdallin amin. Kan saktah, imam diam dulu untuk memberikan masa kepada makmum untuk membaca Fatihah.
Itu jelas. Nah, kita nih yang jadi khalifah, baca apa enggak itu Fatihah? Kalau imam asli kan enggak baca, karena dia sudah selesai tadi bacanya. Waladhdallin, dia sudah selesai. Amin. Silakan makmum baca. Kalau itu jelas. Sekarang kalau khalifah, dia masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum semua baca pelan. Khalifahnya baca atau enggak nih kira-kira? Wajib baca juga sebagaimana makmum membaca, karena tadi dia Fatihahnya tidak dari awal. Jelas ya Pak ya kira-kira? Dia belum sempurna. Kan tadi dia masuk langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tanya, dari bismillah sampai iyyaka na'budu dia baca atau tidak? Belum. Yang baca tadi adalah imam. Sebab itu diwajibkan bagi khalifah untuk membaca Al-Fatihah sebagaimana makmum membaca Al-Fatihah. Jelas ya kira-kira? Ini kasus-kasus kayak gini kelihatannya sepele Pak, tapi kalau kejadian bingung juga. Bingung juga. Kelihatannya sepele. Coba sekali-sekali misalnya kejadian, imamnya iseng aja kan gitu. Tiba-tiba dia bilang saya batal. Ya, saya batal. Itu yang keringet dingin yang ada di belakang imam. Mau ngapain ini saya di sini ya kan? Sebab itu ya. Kalau di masjid-masjid besar biasanya, dan memang seharusnya seperti itu, imam itu, belakangnya imam itu wakil-wakil imam. Ya, wakil-wakil imam. Oh ya, ditunjuk khusus memang dengan syarat faqih, mengerti fikih sholat, setidaknya fikih sholat aja lah, nggak usah yang kemana-mana. Dua, bacaannya benar. Maka kalau ada apa-apa siap, gitu ya. Coba Istiqlal yang saya bilang kemarin, lihat. Bapak kalau lihat Istiqlal, ya, yang imamnya di belakangnya imam itu khalifah itu. Ada 2 orang biasanya. Ya. Pakaiannya sama biasanya. Kan kalau di Istiqlal jubah panjang dipakai, ya. 2 orang yang ada di belakang imam pakaiannya juga sama. Nah, itu khalifah itu. Kalau terjadi apa-apa sama imam, ya. Karena kalau langsung di belakang diisi, ya, sama orang-orang kedutaan, panik juga mereka nanti. Kan biasanya yang di depan itu kan delegasi-delegasi negara asing. Ya kan, di saf depan itu kan. Tapi mereka nggak mungkin di belakang imam langsung. Mereka di sana, di sini. Ya. Yang di belakang imam langsung itu namanya khalifah. Seharusnya gitu setiap masjid. Lebih utama seperti itu. Ya. Karena kalau terjadi apa-apa, ya, kita sudah siap. Sudah siap. Di mana-mana gitu. Saya di Malaysia dulu masjid-masjidnya, masjid-masjid besar terutama, semua kayak gitu. Ada khalifah namanya. Ya. Ada khalifah namanya. Ya. Nah, khalifah itu sebagai pengganti. Begitu juga kalau khotib Jumat nggak datang, nggak panik. Ya, nggak panik. Sudah ada khalifah. Tinggal dikaderisasi saja. Cuman mohon maaf sekali, tradisi itu di kita belum terlanjur ada. Kenapa? Karena masjid itu terkesan tradisional. Sebab itu kalangan akademisi jarang yang menjadi pengurus masjid. Padahal yang menjadi pengurus masjid itu harus daripada kalangan akademisi. Maksudnya orang yang mengerti daripada bidang-bidang yang harus diminati. Sebab itu pengkaderisasian pengurus masjid itu sangat bagus sekali. Jelas itu nih maksud saya kira-kira. Ya. Iya. Maksudnya apa? Bertanggung jawab, ngerti betul, bukan autodidak. Masalah-masalah yang berkaitan dengan masjid, ngurus jenazah kah, masalah Idul Fitri, Idul Adha, ngurus zakat, apa lagi? Ya, kurban, apa lagi? Masalah-masalah yang sepele semacam itu, saya bilang sepele, tapi kenyataannya pada saat kasus terjadi, setiap tahun masalahnya sama. Sudah 10 tahun kita belajar fikih, kasusnya sama. Terulang-ulang. Kenapa? Karena tadi kompetensinya tidak ada. Padahal hal itu hal biasa. Ya kan? Ngurus jenazah cuma karena otodidak. Ya kan? Cuma caranya gini. Padahal nggak gitu, gampang. Ya kan? Kan kita itu setiap hari di masjid. Kalau ada orang meninggal kan di masjid banyak yang disolati kan. Nah, itu tanggung jawabnya siapa itu?
Itu kan amil biasanya orang bilangnya ya. Amil pengurus jenazah. Itu harus kompetensi. Nah, itu. Ya, maka kalau masjid-masjid semuanya sudah seperti itu, menerapkan seperti itu, bagus sekali. Jadi nggak ada masalah, tenang aja, ya, nggak panik, ya nggak ada apa-apa. Khotib nggak datang, ya mungkin dia uzur nggak bisa datang. Di sini ada khalifah 5 orang, siapa aja tinggal mau ditunjuk naik, ya kan? Nggak ribet, betul nggak Pak? Ini kira-kira, ya kan? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kalau di masjid ini, alhamdulillah pengurusnya kan ustadz-ustadz semuanya. Alhamdulillah ya. Insya Allah ustadz-ustadz lah semua di sini pengurusnya. Imamnya masya Allah ustadz, ya kan? Pengurus-pengurusnya. Masjid-masjid lain juga harus demikian dan harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Jadi pengkaderisasian pengurus masjid. Kalau perlu bikin daurahnya itu kerjasama 10 masjid, 15 masjid. Ya, kita undang, ya kan? Hadirkan orang yang berkompetensi untuk mengisi ya materi-materi pokok terhadap apa saja yang berkaitan dengan masjid. Pengurus masjidnya sudah disertifikasi, ada tanggung jawabnya, ya kan? Diuji, misalnya selama 1 bulan pengkaderisasian dan dites ada ujiannya. Itu bagus kalau kayak gitu, nggak lagi ada masalah, ya kan? Kira-kira seperti itulah Pak. Ini jadi kemana-mana saya. Ini masalah istikhlaf. Silakan, tafadhol. Allah izin. Tergantung ya. Kan tadi saya katakan, khalifah ini boleh jadi dia diangkat oleh si imam karena imamnya batal, atau mengajukan diri sendiri karena imamnya pingsan, maka yang terdekatlah yang maju. Itu kalau imamnya pingsan, apa yang harus dilakukan kira-kira? Biasanya, tadi saya katakan, khalifah itu sudah punya jadwalnya masing-masing. Ya, siapa yang maju duluan? Ya, jelas apa ini kira-kira? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan, biasanya khalifah itu mesti ada 3 dalam kasus apapun. Dalam kasus apapun. Ya. Ketika khalifah pertama tumbang, khalifah kedua naik. Khalifah kedua tumbang, khalifah ketiga naik. Jelas atau enggak nih kira-kira? Dalam kasus apapun. Dalam kasus apapun. Biasanya itu tadi saya katakan, kalau masjid-masjid besar pasti udah tahu dia. Nggak mungkin nanti saya aja ya. Siapa nih kira-kira? Nggak mungkin. Pasti sudah ada tahu mana yang duluan maju. Ya, sudah tahu. Nah, kalau kasusnya kalau kita kan umum, masjid umum gini kan. Siapa yang maju? Yang terdekat yang maju. Kalau kita tunggu nggak ada yang maju-maju, majulah kita. Kita tunggu nih ya. Ada yang maju-maju, main diem-diem. Kita maju aja, nggak usah panik. So itu bapak-bapak yang hadir taklim di sini, apalagi yang pengurus masjid dan dari awal hadir taklim, saya sarankan untuk mengisi saf depan di sini. Ya. Karena kalau yang taklimnya nggak ada di sini, yang mengertinya, yang ikut pelajaran, yang sudah lama belajar nggak di sini, nanti yang di sini yang ngisi orang yang nggak ngerti, khawatir terjadi apa-apa. Kan kemungkinan aja Pak. Nah, ada lagi misalnya imamnya pingsan jatuh, karena nggak ngerti, dia bingung, teriak Allahu Akbar, la ilaha illallah, apa yang terjadi nih? Biasa orang meninggal dunia itu balan bagus lagi sholat, ya kan gitu. Nggak usah panik, 2 orang, 3 orang aja yang batal sholat. Hukumnya membatalkan sholat apa Pak? Haram. Asal hukum membatalkan sholat apa? Kecuali ada kedaruratan. Imam meninggal darurat atau tidak? Darurat. Siapa yang batal? Kira-kira yang bisa angkat berapa orang itu? Ya orang 2. Sudah ada yang batal, 3 orang sudah. Jangan 1 saf, wah semuanya. Ya. Sholat tetap harus dilanjutkan. Tidak boleh memberhentikan sholat jamaah karena imam meninggal dunia. Ya, nggak boleh. Imam sudah diangkat dulu oleh 3 orang. Yang lainnya saf 1, 2, 3 tenang. Khalifah maju melanjutkan sholat. Selesai sholat baru kalau mau ngumpul silahkan. Jelas atau nggak nih Pak kira-kira? Jadi yang batal orang 3 saja. Ya. Misalnya pingsan atau ada apa dibawa diurus, silahkan diurus. Yang lainnya jangan. Saya kalau nggak paham Pak, banyak kasusnya malah takbir. Jadi imamnya jatuh, dia bingung panik, dia takbir Allahu Akbar, kayak ada masalah besar sekali. Orang meninggal dunia itu bukan masalah. Masalah itu sesuatu yang tidak biasa terjadi, namanya masalah. Di dunia ini orang meninggal dari zaman Nabi Adam sudah ada orang meninggal. Dan akan ada orang meninggal sampai hari kiamat. Kenapa masalah? Jelas atau nggak? Tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah
Kalau kita disuruh sholat, kita tidak sholat. Nah, itu perintahnya sholat, kok kita tidak sholat. Dan jadi masalah itu ketika kita melanggar aturan Allah, itu masalah. Kan kayak gitu. Jelas ya Pak? Ya? Makasih. Jadi saya sarankan di sini bapak-bapak ditunjuklah jadi khalifah siapa? Apa bapak ya kan? Atau siapa ya teman-teman yang lain yang sudah lama taklim seperti itu. Ada pertanyaan kita buka tanya jawab lah. Sampai di sini dulu lah pembahasan khalifah. Silakan, silakan. Khotib khutbah keduanya meninggal. Dilanjutkan oleh si khalifah dengan catatan yang melanjutkan orang yang hadir dari awal khutbah. Tidak perlu diulang, Pak. Kalau yang mengulang itu orang yang tidak hadir dari awal. Yang tidak hadir dari awal. Kalau yang hadir kita naik, lanjutkan khutbah. Seperti itu. Lanjutkan. Sampai selesai, sudah. Dia langsung sholat. Jelas Pak ya kira-kira. Tadi kan di sini sudah dikatakan ya, al-istikhlafu fil khutbah, istikhlaf di dalam khutbah. Apakah itu khutbah pertama ataupun khutbah kedua? Apa jawabannya? Iya sih, dibolehkan melanjutkan saja tanpa perlu mengulang, tapi disyaratkan an yakuna qad sami'a ma madha. Orang itu sudah dengar dari awal si khalifah. Sama kasusnya. Makasih pertanyaan. Jelas Pak ya? Sama-sama. Silahkan kalau ada pertanyaan lain berkaitan masalah ini. Istikhlaf. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam. Betul. Karena syarat sah daripada Jumat itu ya adalah memperdengarkan kepada setidaknya 40 orang mustautin. Kalau Bapak hadir di babnya ya, ini sudah saya jelaskan sebenarnya. Memperdengarkan rukun-rukun khutbah. Jadi sebenarnya gini, core daripada sholat Jumat itu apa sih sebenarnya? Inti daripada sholat Jumat itu apa sih sebenarnya? Rukun khutbahnya Pak. Saya tidak katakan konten materi ceramahnya. Saya katakan tadi apa? Konten rukun khutbah. Maka yang harus diperdengarkan, kalau misalnya dia ketiduran pada saat materi ceramah, nggak jadi masalah. Nah, tadi kan saya katakan, biasanya khatib yang mengerti, dan dia tahu bahwa jadwalnya dia hanya khutbah saja, karena masjid kan biasanya mengajukan, Ustadz hanya jadi khatib, nanti imamnya sudah ada dari kami. Kan biasanya ada seperti itu. Dan kalau khatib yang mengerti, biasanya pada saat membaca rukun khutbah, matanya melihat kepada imam itu. Memastikan imam ini mendengar. Rukunnya saja. Saya lagi baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Melihat sesekali ke wajahnya dia. Yang kedua, apa? Membaca salawat. Allahumma salli ala. Mata saya melihat kepada. Ketiga, pada saat membaca wasiat taqwa. Ya kan? Usikum wa nafsi bittaqwallah, dia mendengar pada saat saya bacakan itu. Lalu pada saat saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat apapun yang saya baca. Setelah itu kan materi ceramah namanya. Ini bukan inti daripada khutbah Jumat. Ya. Kalau kita nggak isi ceramah, cuma baca rukun saja, khutbah Jumatnya sah atau tidak? Sah. Nah kalau yang itu sudah didengar, kalau ketidurannya di dalam ceramah, nggak masalah. Jelas ya Pak ya? Tapi nanti di khutbah kedua, rukunnya saya pastikan lagi dia mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, dia dengar. Salawat lagi dia dengar. Ya kan? Wasiat takwa dia mendengarkan. Bangun, maka sah. Ya. Khutbah kedua misalnya ada konten materi ceramah lagi, misalnya, tapi nggak semua khotib. Biasanya khotib materi ceramah di khutbah pertama saja. Seandainya ada materi kedua di khutbah kedua, dia ketiduran lagi, nggak jadi masalah. Yang penting pada saat doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ini rukun khutbah. Dia harus mendengar kembali. Ternyata ketiduran sampai Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, enggak dengar. Bangun-bangun tiba-tiba
qomat, maka tidak sah dia menjadi imam. Jelas ya Pak ya? Jadi bukan materi ceramah yang harus didengarkan, tapi rukun khutbah. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Masalah istikhlaf? Silakan Pak, silakan. Jamaah takdim. Iya. 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 Boleh. Memutuskan. Dapat pahala jamaahnya tentu tidak sempurna. Sebab itu opsi pertama lebih didahulukan daripada opsi kedua. Opsi kedua ini kalau Bapak buru-buru Pak ya. Kalau nunggu kayaknya nggak sempet nih, ketinggalan pesawat atau apa misalnya kan, mufarakah, tetap dapat jamaah. Seperti itu. Jelas ya Pak ya. Tapi lebih afdol menunggu sampai dengan selesai. Kayak gitu. Ini juga sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Jadi kasusnya tadi dia jamak takdim, maghrib sama isya. Kita jadi jamaah maghrib sementara dia lagi sholat isya. Kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, itu kasus yang terjadi sama Bapak langsung. Boleh seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Masalah? Silakan, silakan. Baik. Memang dalam kasus ahakun nas bil imamah, orang yang berhak menjadi imam juga pernah kita bahas dan babnya ada waktu itu kita bahas ya. Di antara orang yang paling berhak menjadi imam adalah salah satunya imam rawatib, imam yang ditunjuk, yang diangkat untuk menjadi imam di tempat tersebut. Apakah dia diangkat dari instansi, apakah dia diangkat karena memang dipilih. Kan masjid-masjid biasa ada imam rawatib. Jadi imam rawatib adalah orang yang paling berhak menjadi imam. Kemudian ini panjang ya Pak penjelasannya, saya sudah jelaskan waktu itu panjang lebar. Jadi memang lebih berhak. Adapun kalau dia nggak datang terlanjur lama ya nggak usah ditunggu. Silahkan melakukan sholat jamaah kan gitu. Buktinya apa? Tadi Rasulullah terlambat sesaat. Abu Bakar sholat subuh menjadi imam. Akhirnya Rasulullah terlambat satu rakaat. Yang terjadi apa? Istikhlaf. Kalau sampai setengah jam itu lama sekali ya. Saya rasa kalau 5 menit 10 menit toleransi. Ya, itu masanya masih bisa ditoleransi waktunya. Oh sampai setengah jam ya mungkin memang imamnya berhalangan hadir, silahkan sholat. Jadi nggak wajib ya, tidak ada kewajiban barang siapa ingin sholat berjamaah di masjid maka tunggulah imam sampai dia datang, nggak ada. Ya silahkan. Tapi kalau kita sudah tahu imamnya lagi di perjalanan, catching 5 menit lagi sampai, maka etikanya untuk menunggu seperti itu. Jelas ya Pak ya? Jadi nggak apa-apa kalau mau sholat jamaah seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Tadinya saya mau masuk kepada pelajaran kedua kita, cuman waktunya takutnya nggak cukup. Nantilah perjumpaan akan datang. Sebagaimana kebiasaan kita, sekarang kan kita bagi 2 materi ya, fikih dan tentang Nabi Muhammad SAW. Tadinya kita mau masuk ke bab ini, cuman waktunya tidak cukup. Insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan, silakan. Oh, tarawih nggak ada khotib, ceramah. Baik. Cool tuh. Baik. Yang saya maksud tadi masalah istikhlaf itu yang real khotib. Real khotib. Kasus real khotib itu adanya pada apa? Salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat gerhana. Jelas ya Pak ya? Ini real khotib. Selain itu nggak ada khotib. Tarawih itu nggak ada rukunnya khotib. Bahkan sholat Idul Fitri, Idul Adha dan juga sholat gerhana tidak menjadi rukun adanya khutbah, hanya sunnah. Yang wajib adanya khutbah hanya sholat
sholat Jumat. Kalau sholat tarawih tidak wajib dan tidak sunnah. Jadi nggak ada kesunahan ceramah pada saat tarawih. Jelas atau nggak? Baik atau nggak perbuatan itu? Baik kalau memang ceramahnya bagus, kan gitu. Buruk kalau memang ceramahnya buruk. Maksudnya buruk ini membuat hal yang negatif di dalam ceramahnya, ya kan? Membawa hal-hal yang tidak seharusnya dibawa. Jadi hukumnya ceramah dalam tarawih itu tidak wajib dan tidak sunnah. Hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Bolehnya ini bisa menjadi positif kalau ceramahnya positif, buat orang makin takut kepada Allah, makin takwa, makin melihat dirinya orang yang hina di hadapan Tuhan, makin menyayangi sesama makhluknya Tuhan. Ini berarti positif, ya kan? Tapi kalau misalnya konten ceramahnya bikin orang jadi berantem, ya kan? Akhirnya main salah-salahan, ini dan itu. Nah, ini negatif. Maka bukan jadi sunnah, malahan jadi apa? Makruh dan bisa menjadi haram. Nah, kalau masalah itu boleh, Pak, karena itu bukan khotib ya. Kan? Bukan khotib, silahkan kalau itu ya. Mau yang ceramahnya orang yang nggak sholat tarawih juga boleh kan gitu. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Ada, ya kan? Yang ceramahnya nggak sholat tarawih, diundang ceramah tapi boleh, nggak ada masalah karena bukan rukun. Jelas, Pak ya? Yang saya maksud tadi hanya dalam kasus sholat Jumat seperti itu. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Silahkan, tafadhol. Boleh, kalau mengulang boleh, bukan melanjutkan. Karena kalau dia melanjutkan, dia tidak sah. Namanya bukan istikhlaf kalau mengulang dari awal, tapi tajdid, memperbaharui lagi, diulang dari awal. Boleh. Biasanya nggak usah diganti kalau udah di tengah-tengah gitu. Ya, nggak usah diganti. Cuman kali ini masih awal banget kan, baru Allahumma sholli ala Muhammad, misalnya baru sampai situ. Sementara khotibnya baru sampai, maka diulang dari awal rukun khutbah. Jangan dilanjutkan seperti itu. Jelas soalnya. Kalau silakan. Majunya sedikit-sedikit. Bagus pertanyaannya ya, karena ini kasusnya juga sering terjadi. Ya, jangan maju yang sampai batal ya Pak. Kalau Bapak, saya rasa hadir pas bab yang membatalkan sholat kan, termasuk adalah gerakan yang membatalkan sholat. Ini posisi imam sini, jatuh imamnya. Ini makanya tadi saya katakan, yang di belakang itu harus, tadi syaratnya Pak, faqih, orang yang memiliki ilmu, kompeten di dalam masalah bidang sholat. Karena kalau cuma ngerti bab istikhlaf saja, tapi nggak ngerti bab yang membatalkan, akhirnya kasusnya apa? Imamnya jatuh, saya ini khalifah langsung lanjut, batal sholatnya pasti itu, batal sholatnya. Jelas atau tidak kira-kira? Ya. Terus kayak gimana? Bagus pertanyaannya ini supaya menegaskan kasusnya ini banyak terjadi. Majunya jangan sampai membatalkan, kan Bapak udah tahu caranya. Gimana caranya? Bergerak 3 kali secara berurutan itu membatalkan sholat. 100 kali namun tidak berurutan tidak membatalkan sholat. Ya, maka caranya gimana? Kita maju. Ini kan 1 sudah dihitung. Ya, kalau di bab itu sudah kita jelaskan, dihitung 1 bukan begini, ini 2 namanya. Ya, jadi kalau misalnya begini, itu sudah 4 namanya. Paham atau enggak? Pasti batal. Itu nggak boleh. Jadi gimana kasusnya? Maju saja. Kan boleh. Kita sholat dalam keadaan masih posisinya seperti ini, boleh nggak apa-apa? Lanjutkan. Nanti sekiranya sudah ada jeda, seukuran yang sudah kita jelaskan, maju lagi. Yang penting tidak mualah, tidak berkelanjutan. Jelas ya Pak? Kira-kira. Terima kasih pertanyaannya. Ini kalau gini, cuman jangan buru-buru jadi khalifah ya. Maksud saya gini, ketika imam itu batal di awal sholat, batal, bukan jatuh, pingsan, atau meninggal dunia, batal, maka disarankan imam jangan langsung mencari khalifah. Kecuali memang ada khalifahnya. Bagaimana? Suruh tungguin. Boleh, Pak. Ya. Kasus ini pernah terjadi nggak? Berapa kali terjadi? Bahkan di Masjidil Haram sering terjadi seperti ini. Ya. Yang penting imamnya jujur.
Kalau imam yang nggak jujur kan gengsi, buang angin dia nggak mau ngaku, dia lanjutin aja sholatnya, padahal sholatnya batal. Tanya, saya tanya Pak, kita kira-kira sering buang angin nggak? Sering kan? Pernah nggak melihat imam atau khotib membatalkan sholatnya dan membatalkan khutbahnya terus dia ngaku buang angin? Nggak pernah. Berarti kemungkinan besar banyak imam dan khotib yang nggak ngaku buang angin, padahal batal, ya kan? Tapi kalau imam loh, wajar dong buang angin, boleh nggak sih saya tanya? Manusiawi. Kenapa kalau makmum boleh buang angin kalau imam seperti haram buang angin? Padahal kan sama-sama manusia. Nah, ketika imamnya batal, lagi sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal. Ya kan? Malu dong. Dilanjutkanlah sama dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh. Terus kayak gimana kasusnya? Jamaah mohon maaf saya batal wudhu, tunggu. Kalau tempat berwudhunya dekat, makanya biasanya ada pintu akses untuk imam keluar. Itu diantara tujuannya. Jamaah, mohon maaf, saya batal wudhu. Ya kan? Lalu dia keluar berwudhu. Jamaahnya tungguin. Biasa. Di Masjidil Haram seperti ini kejadian sering terjadi. Di masjid-masjid besar seperti ini biasa. Enggak malu, enggak perlu malu. Justru malu sama Allah. Malu sama malaikat. Anda nih enggak tahu malu, udah buang angin malah lanjutin jadi imam kan gitu. Sama manusia ngapain malu? Orang sama-sama buang angin kok gitu ya. Biasa aja. Kalau kita merasa aduh saya ribet kamar mandinya jauh dan gini, istikhlaf baru. Tunjuk orang. Tapi kalau misalnya saya cuma sebentar mau berwudu, nggak apa-apa kita ngomong kayak gitu, nggak apa-apa. Kita ngomong gitu nggak apa-apa. Kita sudah batal, saya sebentar berwudu. Jamaahnya tetap tungguin. Kita berwudu, balik lagi kita. Nggak bisa. Kalau ada air tidak boleh tayamum. Kalau kejauhan istikhlaf Pak. Kalau kejauhan istikhlaf, ya kan? Kita lihat nggak memungkinkan harus ini itu dan macam-macam istikhlaf. Tapi kalau cuma sebentar enggak. Jelas ya kira-kira. Nah. Biasanya kasus-kasus kayak gini baru dipelajarin, kasusnya suka terjadi tiba-tiba. Tinggal dipraktekkan silakan. Melanjutkan. Walaupun ada perbedaan pendapat antara Hanabilah sama Syafi'iyah, ya silahkan mau dilanjutkan ataupun diulang karena kalau imam yang sama tidak memerlukan tajdid niat berjamaah si makmum. Tapi kalau si istikhlaf harus melanjutkan, tidak boleh mengulang. Adapun kalau imam yang sama yang menunggu, ya ada perbedaan pendapat memang antara Hanabilah sama Syafi'iyah, ya silahkan dilanjutkan atau mengulang dari awal tidak masalah, tidak menuntut makmum untuk berniat ulang. Tapi kalau istikhlaf tidak boleh diulang. Jelas Pak ya kira-kira. Seperti itu kasusnya. Ada pertanyaan lagi? Jujur. Sekarang yang nggak jujur. Boleh atau tidak? Boleh dan sah. Paling imamnya kesel aja kan, saya suruh tunggu Anda malah main cabut-cabut aja kan gitu ya. Boleh ya, boleh. Iya. Iya. Silahkan. Makanya itu kalau misalnya imam bilang gitu biasanya nggak ada yang maju. Cuman kalau ada yang berinisiatif maju, boleh. Mungkin dia berpikir lama ini imam, kita mau buru-buru ada pekerjaan gitu. Boleh. Kasus kayak gini tuh biasa terjadi ya Pak ya. Kalau orang ngerti itu nggak jadi masalah. Gini, saya pernah cerita di sini dan kita sudah pelajari babnya. Mendahului imam sholat itu boleh nggak kira-kira? Mendahului imam sholat boleh atau tidak? Batal nggak sholat jamaahnya? Tidak batal kalau masih satu maksimal dua rukun. Mendahului imam tidak boleh lebih dari dua. Sebagaimana terlambat dari imam tidak boleh lebih dari dua rukun. Melebihi juga tidak boleh. Jadi imamnya masih berdiri, saya pegel, saya ruku duluan, boleh nggak kira-kira? Batal nggak sholatnya? Tidak batal. Paling maksimal dua rukun, lebih dari dua rukun batal. Terlambat juga begitu. Imam mendahului saya satu rukun, saya belum batal. Mendahului saya dua rukun, saya belum batal. Lebih dari dua rukun, maka saya batal. Berjamaah dengan imam tersebut. Jelas atau nggak nih kira-kira? Jadi kasus-kasus kayak gitu itu
Biasa. Nah, di antara kasus yang terjadi biasanya, ya ini di kalangan ulama sama murid-muridnya gitu ya, bukan di tempat banyak, bukan tempat umum gitu. Lagi sholat, biasanya kan disuruh jadi imam itu murid-muridnya kadang-kadang, ya kan? Biasalah muridnya ini kan hafal-hafal Quran, main-main hafal-hafalan. Ya. Bacanya lama, Pak. Ini kejadian nyata dan saya pernah ada langsung di sholat tersebut. Ya, itu sama salah satu dosen kita. Diduluin sholatnya, Allahu Akbar. Jadinya dosennya ruku duluan. Ini syekh kita, guru kita ruku duluan. Maksudnya mau ngasih tahu, kamu nih panjang banget bacanya, kelamaan ya. Kalau udah kayak gitu panik itu imamnya, langsung Allahu Akbar ya. Biasa itu kayak gitu. Paham atau ini kira-kira? Boleh nggak? Boleh. Cuman kalau di sini Bapak akuin kayak gitu, sesat langsung diangkat ya sama orang, dikira dibilang aliran sesat. Padahal nggak apa-apa. Jelas ya kira-kira. Jadi jangan dibilang itu batal orang itu mendahului imam, tidak batal. Tidak batal. Jelas? Bisa dipahami kira-kira? Seperti itu. Masih ada lagi? Kalau enggak kita tutup. Cukup kali ya, sampai di sini dulu. Minggu akan datang kita masuk kepada bab sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Saya nggak tahu karena kita sudah bahas ini berkali-kali sesuai dengan momen waktu itu. Ini pas babnya. Kita lewati aja kali ya, nggak usah dibahas lagi. Kalau perlu dibahas nanti kita bahas. Kalau memang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya nggak terlanjur dengar suara antum. Pertanyaan dari Zoom. Apa pertanyaannya? Saya nggak ngerti gimana, mohon maaf suara. Tidak jujur. Baik, pertanyaannya sekarang kasusnya imamnya nggak membatalin sholat, padahal dia batal. Dia gengsi, melanjutkan. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum sholatnya, Mak? Sah semua. Yang batal siapa? Dia sendiri. Jelas ya kira-kira. Kapan makmum tidak sah? Kalau makmum mengetahui imamnya batal pada saat sholat. Kalau makmum mengetahui imamnya batal pada saat sholat, pada saat itu dia masih melanjutkan, dia juga batal. Jelas. Kalau mengetahuinya setelah selesai sholat, maka sholatnya tidak perlu diulang. Yang perlu diulang si orang yang batal itu sendiri. Contohnya gini, habis kita sholat jamaah, saya jadi imam. Saya bilang gini, Bapak mohon maaf, saya lupa tadi belum wudhu dari rumah. Pas saya datang tiba-tiba sudah qomat, ya saya langsung sholat jadi imam. Mohon maaf semuanya, sholat saya tadi nggak pakai wudhu. Gimana kira-kira? Yang hadir ada 1000 orang jadi makmum. Harus ulang nggak kira-kira? Nggak harus, semuanya. Yang harus ulang siapa? Saya, karena saya sendiri. Tapi kalau saya bawa orang satu dari rumah, saya bilang sama orang ini, saya sudah bilang kasus ini kalau nggak salah dalam contoh kasus waktu itu. Misalnya saya bawa teman, ya teman nanti ingetin saya di masjid wudhu ya, saya belum wudhu, nanti kita wudhu di masjid saja. Dia tahu berarti saya tidak berwudhu dari sebelum sholat. Sampai masjid enggak wudhu, saya lupa. Dia juga lupa. Sholatlah kita. Allah. Selesai sholat baru ingat, ya Allah, saya belum berwudhu. Teman saya udah wudhu, tapi dia tahu saya belum berwudhu dan saya menjadi imam. Apa yang harus dilakukan? Semua makmum yang hadir sholatnya sah dan tidak perlu diulang kecuali saya dan teman saya tadi. Kenapa? Karena teman saya tadi mengetahui sebelum saya sholat saya belum berwudu. Adapun yang lainnya mengetahui saya tidak berwudu setelah selesainya sholat. Jelas atau enggak ini kira-kira? Jadi kalau ditanya bagaimana kasusnya imamnya tidak jujur buang angin tapi tidak batalkan sholat tetap melanjutkan, semua makmumnya sah kecuali dia. Kalau dia mau ulang maka dia wajib mengulang. Kalau dia tidak mengulang, berarti dia seperti orang senam aja, belum sholat itu tadi. Seperti itu. Jelas ya kira-kira? Barakallahu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Minggu akan datang kita masuk kepada pembahasan kita. Nanti dilihatlah apa harus dibaca juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau perlu kita baca karena memang lembarannya. Ya. Kalau tidak perlu, kita langsung masuk pada bab selanjutnya. Yaitu bab sholat sunnah gerhana, atau kita akan bahas sholatul khauf, sholat dalam keadaan kacau.
lagi tsunami, lagi apa namanya angin puting beliung, lagi perang, lagi kalau zaman Nabi itu lagi perang, ya sholatul khauf. Kalau sekarang ini kan bukan perang kasusnya, dia lagi bencana alam, ada longsor, tetap sholat. Apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya? Lalu kita akan bahas masalah libas, pakaian. Setelah itu kita akan masuk pada kasus zakat. Pada kasus zakat. Insya Allah ya. Nanti di kasus zakat kita akan bahaslah kasus-kasus muamalah. Saya masukkan sedikit nanti ya. Karena sekarang kasus muamalah lagi tren ini banyak. Investasi emas, ya kan? Wakaf uang, itu lagi menarik dibahas. Termasuk trending future juga akan kita bahas. Kripto dan yang semisalnya. Insya Allah. Ya, baru kita masuk kepada bab yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.